Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video kali ini adalah video pertemuan kelima kita dalam mata kuliah manajemen risiko dengan tema proses perkreditan dan manajemen risiko kredit. Baik, adapun capaian pembelajaran kita setelah kita menonton video ini, diharapkan semua mampu menguraikan alur inisiasi, melakukan analisis menggunakan prinsip 5C, memahami bagaimana bunga bank ditentukan secara logis, serta mengetahui langkah-langkah penyelamatan jika terjadi kredit macet. Baik, sebelum kita masuk ke detail, mari kita lihat gambaran besarnya ya, bahwa proses kredit bukanlah proses satu arah, melainkan sebuah siklus ya, dimulai dari penjaringan nasabah, dianalisis secara tajam, diputuskan harganya, hingga pengawasan ya, agar uang tersebut kembali dengan selamat. Jika ada hambatan, barulah masuk ke tahap penanganan khusus. Tahap pertama kita sebut dengan tahapan inisiasi. Ibarat mencari jodoh, bank harus tahu siapa calon debiturnya. Poin penting ya di sini adalah bagaimana riwayat masa lalu nasabah itu terdeteksi ya, apakah baik buruk ya. Jadi ini penting ya, makanya perlu ada BI checking. Karena nanti apabila di tahapan ini ternyata nasabah memiliki karakter yang tidak baik atau memiliki persoalan pembiayaan ataupun kredit di masa lalu, ini ke depan bisa jadi akan berulang di pembiayaan berikutnya, sehingga akan menyebabkan terjadinya kredit macet. Jadi kemudian setelah di checking ya, melalui BI checking, tahap berikutnya adalah menganalisa dengan prinsip 5C. Jadi kita lihat karakternya, apakah orangnya jujur. C yang pertama adalah karakter. Kemudian yang kedua, C berikutnya adalah capacity. Apakah bisnisnya memang menghasilkan uang? Kita bisa lihat bagaimana cash flow perusahaan tersebut. Kemudian C berikutnya capital, seberapa besar modal mereka sendiri. Jangan sampai bank menanggung beban lebih besar daripada pemilik ya. Kemudian yang ketiga kolateral, ini adalah ban serep kita. Jika bisnis gagal, apa yang bisa kita sita? Baru kemudian C berikutnya condition, bagaimana pengaruh ekonomi yang hari ini terjadi, ekonomi Indonesia global yang bisa dampaknya terhadap perkembangan ataupun pertumbuhan bisnisnya. Ini merupakan tahapan di mana kita menganalisis dengan prinsip 5C. Kemudian berikutnya adalah penetapan suku bunga. Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bunga si A lebih besar daripada si B? Jawabannya adalah adanya risk-based pricing. Bunga bukan angka acak, tapi penjumlahan dari biaya dana bank, biaya operasional, keuntungan yang diinginkan. Dan yang paling penting risk premium. Semakin berisiko nasabah tersebut, semakin tinggi premi risiko yang harus mereka bayar. Nah, dalam perbankan kita memantau kualitas kredit setiap bulannya. Jadi ada 5 langkah kolektibilitasnya, secara status lancar adalah target kita. Namun begitu masuk ke DPK atau dalam perhatian khusus atau menunggak di atas 90 hari, bank harus waspada karena ini adalah sinyal awalnya terjadi kredit bermasalah. Nah, kemudian berikutnya bagaimana manajemen kredit bermasalah dengan prinsip strategi 3R. Jadi ketika nasi sudah menjadi bubur ya, apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan strategi 3R. Yang pertama rescheduling. Kita perpanjang waktu agar cicilan bisa lebih ringan. Ya, memperpanjang waktu, mengurangi cicilan. Kemudian reconditioning. Kita ubah syaratnya, mungkin bunganya kita turunkan sedikit. Yang ketiga restructuring ya. Ini langkah yang paling ekstrim. Bisa berupa penambahan modal atau perubahan struktur hutang agar nasabah bisa bernapas kembali dan membayar kewajibannya. Nah, kesimpulannya ya, bahwa risiko kredit tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dimitigasi. Kunci utamanya bukan pada seberapa besar anggunan yang kita pegang, ya, melainkan seberapa akurat analisis kita di awal dan seberapa disiplin kita
memonitor debitur selama masa pinjaman. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila belum paham, kita bisa berdiskusi secara lanjut di grup WA kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.